Baik, ini kemudian selanjutnya kalau ada konflik antara yang mengontrak dengan orang yang menyediakan kontrakan, nah, tapi sewa kontraknya itu belum berakhir. Nah, itu idealnya penyelesaiannya seperti apa, Mas Angga? Misalkan ada ketentuan-ketentuan yang ternyata timbul tidak diatur dan timbul di perjalanan kontrak itu. Oke, jadi prinsipnya bukan begini. Ketika itu diatur dalam perjanjian, maka biasanya dalam perjanjian itu kan akan mengatur juga terkait ketika ada permasalahan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Biasanya kan seperti itu. Dan ketika musyawarah dan mufakat itu tidak terpenuhi, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk kepanitraan mana domisili hukum. Ini terkait domisili hukum mengajukan gugatan di mana. Katakanlah kepanitraan hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Maka ketika ada permasalahan hukum itu, yang berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus, itu adalah Pengadilan Negeri Surakarta. Tidak Sukoharjo, tidak Sragen, tidak Karanganyar. Meskipun si pemilik sedang berdomisili di Sragen, misal katakanlah seperti itu. Tetapi harus tunduk pada isi perjanjian. Nah, prinsipnya artinya ketika kita melihat itu, maka ada dua model yang bisa menjadikan kerangka untuk mengatasi perselisihan itu. Yang pertama adalah non-litigasi, artinya itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terus yang kedua adalah litigasi. Nah, non-litigasi ini biasanya ketika kedua belah pihak masih bisa berdamai, masih bisa diperhitungkan dalam menyelesaikan perkara tersebut, musyawarah itu bisa tersampaikan, bisa terjadi kesepakatan. Tetapi ketika musyawarah kesepakatan itu tidak tersampaikan, tentunya nanti tetap masuk ke ranah litigasi atau peradilan. Nah, di peradilan itu pun tetap nanti akan diupayakan mediasi sebagaimana perma yang peraturan Mahkamah Agung itu yang menjadi ketentuan wajib ketika semua perkara perdata yang masuk dalam pengadilan itu wajib diadakan mediasi. Itu, Mas. Artinya meskipun di peradilan nanti tetap kita akan dilakukan mediasi. Ini sebenarnya untuk menghindari konflik berkepanjangan. Nah, ketika di mediasi yang ada di litigasi atau di peradilan tadi tidak tercapai juga atau deadlock, maka lanjut pemeriksaan. Begitu, Mas. Artinya sebelum ke pengadilan, mediasi, bagusnya di mediasi kekeluargaan, tapi kalau pun tidak berhasil, nanti ke pengadilan ada mediasi lagi juga ya, Mas, sebelum kemudian diadili kasarannya begitu oleh hakim ya. Betul, baik. Mas. Mas Angga, kalau terkait ini perubahan kontrak di tengah jalan, itu apakah memungkinkan dan apakah juga harus kesepakatan ulang saja kalau di bawah tangan otentik non otentik tadi, atau dan juga ke notaris kalau misalkan itu otentik? Oke. Biasanya kalau akta real yang dibuat di hadapan notaris itu pasti akan mengandung unsur adendum. Adendum itu pasti akan disampaikan di dalam akta tersebut. Tetapi banyak masyarakat umum sekarang yang sudah cerdas semua, ketika membuat perjanjian, adendum itu pun juga dimasukkan meskipun itu di bawah tangan. Nah, artinya ketika ada kesepakatan yang belum tertuang dalam perjanjian tersebut, maka masih boleh diadakan pembaruan sepanjang itu disepakati bersama. Begitu, Mas. Tetap boleh diadakan pembaruan perjanjian, itu boleh. Baik. Memungkinkan ya, karena juga mungkin diatur dalam adendum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.